Misteri Kematian Sepasang Pengantin, karya Kang Ramli, author. Sebelum saya mulai bercerita, matikan lampu di kamarmu, kecilkan suara di sekitarmu. Kalau kamu masih bisa bertahan dalam gelap, cerita ini memang sedang menunggumu. Di pinggir sebuah desa yang bernama Sukamaju, yang dikelilingi hutan bambu lebat dan kabut tebal sepanjang tahun, di sana telah berdiri sebuah rumah tua bergaya kolonial Belanda. Rumah itu milik keluarga Wiratmaja, salah satu keluarga terkaya di desa. Pada suatu malam yang dingin di bulan Agustus, rumah itu menjadi saksi kematian tragis sepasang pengantin baru, Rendra dan Lestari. Pernikahan mereka seminggu sebelumnya digelar meriah. Rendra, pemuda berusia 28 tahun yang baru pulang dari kota setelah menyelesaikan kuliah kedokteran, menikahi Lestari, gadis desa cantik berusia 24 tahun yang bekerja sebagai guru SD. Semua orang bilang mereka pasangan yang sangat sempurna, tapi pagi harinya setelah malam pertama, keduanya telah ditemukan tewas di kamar pengantin. Rendra tergeletak di lantai dengan mata terbelalak. Tangan kanannya mencengkram lehernya sendiri, seolah berusaha mencekik dirinya. Lestari berada di atas tempat tidur, wajahnya membiru, bibirnya menghitam, dan di lehernya terdapat bekas cekikan yang dalam. Tidak ada tanda-tanda masuknya orang luar. Pintu dan jendela terkunci dari dalam. Polisi desa menyimpulkan kalau kasus itu termasuk bunuh diri bersama, tapi tidak ada yang percaya. Aku Andi, saudara sepupu Rendra dari kota, datang ke desa 3 hari setelah pemakaman. Keluarga memintaku untuk mengurus warisan dan membersihkan rumah sebelum dijual. Aku tidak percaya cerita tentang bunuh diri mereka berdua. Rendra adalah orang paling rasional yang ku kenal. Dia bahkan pernah menertawakan cerita hantu desa. Malam pertama di rumah itu udara terlalu dingin untuk musim kemarau. Saat aku membuka koper, aku menemukan buku catatan kulit hitam milik Rendra yang terselip di antara baju-bajunya. Halaman terakhir ditulis tanggal malam pernikahan. Lestari berubah sejak kami kembali ke rumah ini. Matanya kadang bukan matanya. Malam ini aku mendengar suara wanita lain memanggil namaku dari dalam cermin. Aku gugup, Rendra pasti kelelahan. Tapi saat aku menutup buku, cermin besar di kamar tamu berkabut. Aku mendekat. Di balik kabut tipis, bayanganku tersenyum, padahal aku tidak sedang tersenyum. Malam itu aku tidak bisa tidur. Dari kamar pengantin di lantai atas terdengar suara langkah kaki. Tap, tap. Seperti sepatu pengantin wanita. Aku naik ke atas dengan senter. Pintu kamar pengantin yang sudah disegel polisi ternyata terbuka sedikit. Bau anyir darah dan bunga melati membusuk menyergap hidungku. Di dalam, tempat tidur masih berantakan. Di dinding terdapat goresan-goresan kuku yang membentuk kata-kata. Dia sudah milikku sejak dulu. Aku mundur ketakutan dan menabrak meja rias. Laci terbuka. Di dalamnya ada kotak perhiasan Lestari.
Di balik kalung-kalung ada foto lama yang sudah menguning. Foto seorang pria dan wanita di depan rumah yang sama tahun 1950-an. Wanita itu mirip sekali dengan Lestari. Pria itu, wajahnya sangat familiar. Aku membalik foto itu dan terdapat tulisan di belakang. Untuk calon istriku Siti, selamanya milikku, Darmawan. Darmawan adalah kakek buyut Rendra. Dia dulu membunuh istrinya yang ketahuan selingkuh di kamar ini, lalu bunuh diri. Konon rohnya tidak pernah pergi. Keesokan harinya aku mencari informasi di desa. Boinah, dukun setempat yang sudah tua renta, menatapku dengan mata buramnya. Rumah itu punya hutang yang belum terbayar. Darmawan telah mengikat jiwa istrinya dengan mantra hitam sebelum mati. Setiap kali ada pengantin baru yang tidur di kamar itu, roh Siti akan bangkit dan mengambil tubuh perempuan itu. Dia iri. Dia ingin merasakan malam pertama yang tak pernah dia dapat. Aku tertawa sinis. Lalu, kenapa Rendra mati? Boinah tersenyum. Karena Rendra mirip sekali dengan Darmawan. Roh itu tak mau melepaskan suaminya lagi. Malam ketiga, hujan turun begitu deras. Aku memutuskan untuk membakar semua barang di kamar pengantin. Saat aku mengumpulkan foto-foto, tiba-tiba listrik padam. Hanya ada cahaya lilin yang aku bawa. Dari cermin, aku melihat Lestari berdiri di belakangku. Dia mengenakan kebaya pengantin yang sudah robek dan terlihat di lehernya berdarah. Tapi saat aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tak lama kemudian, suara Lestari berbisik tepat di telingaku, meski bibirku tak bergerak. Dia bilang aku mirip Siti, makanya dia pilih aku. Tapi sekarang giliranku menikmati suami yang sebenarnya. Aku langsung berlari ke bawah. Pintu depan terkunci. Jendela tidak bisa dibuka. Di lantai ruang tamu muncul genangan air yang membentuk bayangan dua orang sedang berdansa. Bayangan itu berputar semakin cepat. Dari atas terdengar suara tawa perempuan dan pria yang saling tumpang tindih. Suara Rendra dan Lestari. Tapi juga terdengar suara yang lebih tua. Aku naik ke kamar lagi dengan memegang parang. Aku harus menghancurkan cermin itu. Saat aku mengayunkan parang, cermin itu tidak pecah. Dan sebaliknya, tanganku yang memegang parang terbalik sendiri ke arah leherku. Di balik cermin, aku melihat wajah Lestari tersenyum manis. Di sampingnya ada Rendra sedang berdiri dengan mata kosong. Tangannya memeluk pinggang Lestari, tapi mata Rendra bukan lagi miliknya. Itu mata Darmawan. Kami sudah menunggu pasangan baru yang sempurna, bisik mereka berbarengan dari dalam cermin. Parang menyentuh kulit leherku. Darah hangat mengalir. Saat kesadaranku memudar, aku mendengar suara Lestari atau Siti sedang berbisik. Selamat datang di rumah kami, Mas Andi. Malam pertama kita baru saja dimulai. Pagi harinya, warga desa menemukan Andi sudah tewas di kamar pengantin. Tangan kanannya mencengkram leher sendiri. Di sampingnya terdapat foto pernikahan Rendra dan Lestari yang sudah tergeletak di lantai.
Tapi wajah Andi yang sekarang ada di foto itu. Dia sedang berdiri di antara keduanya dan tersenyum bahagia. Rumah itu hingga kini masih berdiri. Kadang-kadang pada malam bulan purnama, orang yang lewat bisa mendengar tawa pengantin baru yang sedang berdansa di dalam. Rumah itu selalu terbuka untuk pengantin baru yang mencari tempat tinggal. Tamat.